rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa sunnatihi wa barakatihi fid dharain amin. Ziyadatun qalat Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffazu fi Sya'ban ma yatahaffazu fi ghairihi. وهذا دليل على أن إكمال شعبان 30 يوما من الرؤية لا من الحساب. زيادة tambahan. Qalat Aisyah, telah berkata Aisyah, siapa ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga meridhai siapa Allah anha kepada Sayyidatina Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffazu, menjaga siapa Rasul fi Sya'ban, di dalam bulan Sya'ban, mana yatahaffazu, pada perkara yang tidak menjaga siapa Rasul fi ghairihi, di dalam selain bulan Sya'ban. Wa hada dalil, wa hada, dan adapun ini dalilun, yaitu satu petunjuk, ala anna ikmal Sya'ban, atas pada sesungguhnya menyempurnakan bulan Sya'ban, talatina pada 30 yauman, apanya harinya, minal ru'yati, daripada melihat ru'ya atau melihat tanggal, la minal hisabi, tidak dengan cara perhitungan. Jadi ada tambahan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah membahas tentang penetapan awal Ramadan, bahwa Rasul menjaga bulan Sya'ban, artinya menjaga itu menyempurnakan sampai pada bilangan ke-30. Malah yang terhafal, yang Rasul tidak pernah melakukannya di bulan-bulan yang lain, artinya tidak sampai benar-benar diperhatikan ini tanggal sudah cukup di 29 atau harus sempurna ke 30. Kecuali di bulan Sya'ban. Kalau di bulan Sya'ban Rasul betul-betul menjaga, betul-betul memperhatikan bulan Sya'ban ini cukup sampai 29 hari atau harus disempurnakan sampai 30 hari. Nah, kata Sayyidatina Aisyah bahwa ini merupakan petunjuk bahwa menentukan awal Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, dengan harus melihat tanggal 1 pada bulan. Tidak cukup dengan hisab, dengan hitungan di awal tahun, atau yang kita kenal dengan kalender yang sudah jadi, itu namanya hisab. Jadi tetap dalil-dalil ini menunjukkan bahwa yang kita pakai selama ini, menunggu pengumuman dari pemerintah, itu sudah dalil yang kuat, karena mengikuti daripada petunjuk yang dianjurkan Rasulullah. Hadis yang sudah lewat kemarin, sumu liruyati, afdalu liruyati, puasalah dengan melihat tanggal 1, artinya melihat ini melihat pada bulan, sebab puasa diatur dengan kalender Komariah perhitungannya dengan bulan. Ini harus melihat kepada bulan. Bulan ini sudah masuk tanggal 1 atau masih di tanggal 30 bulan sebelumnya. Waftul dilihat, begitu juga dengan berbuka. Artinya berbuka di sini selesai puasanya, selesai Ramadannya. Dilihat juga dengan cara melihat tanggal 1 pada bulan, bukan menentukan di awal tahun dengan hitungan hisab atau dengan ilmu falakiyah. Qala Syekh Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala tara ayat nasul hilal fa akhbartu Nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shama wa amara an-nasa bi siyamihi. Qala Syekh
Syekh. Ali bin Umar, dari riwayat dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhuma, kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar. Qala, berkata siapa Ibnu Umar, taro ayat nasu, telah melihat an-nasu siapa manusia al-hilal pada tanggal 1. Fa'akhbartu, maka mengkhabarkan siapa aku an-nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni, sesungguhnya aku, ra'aitu, telah melihat siapa aku, pada hilal pada tanggal 1. Fasoma, maka puasa siapa Rasul, wa amara, dan memerintahkan siapa Rasul an-nasa, pada manusia, bisyamihi, dengan puasa bulan Ramadan. Penguatan lagi dari penguatan hadis riwayat Ibnu Umar, bahwa puasanya Rasul itu dengan cara melihat hilal, melihat tanggal pada bulan. Kalau bahasa ubin-ubinnya nengok anak bulan, nengok anak bulan, artinya tanggal pada bulan. Itu tidak melihat pada kalender yang sudah dicantumkan di awal tahun. Rawahu Abu Dawud, ini hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, Sahihi, dan para sahabat yang tahu, yaitu Ibnu Hibban wal Hakim, itu Ibnu Hibban dan Hakim. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Arabiyyan jaa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aytul hilala faqala atashhadu an la ilaha illallah, qala na'am, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala na'am, qala fa'adhin fil nasi ya Bilal an yasumu ghadan. Wa 'an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ini sama namanya Abdullah juga, Abdullah bin Abbas. Kalau tadi Abdullah bin Umar, yang ini Abdullah bin Abbas. Ada satu lagi Abdullah bin Mas'ud, sehingga dikenalkan Ibnu Mas'ud, sahabat, putra-putra sahabat Rasul. Radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhuma, kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Anna Arabiyya, sesungguhnya orang Arabi atau orang Bedui, orang kampungnya Arab, orang gunungnya Arab, suku Bedui. Ja'a, telah datang siapa Arabi ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata siapa orang Arab tadi, orang Bedui tadi, ini sesungguhnya aku, ra'aitu, telah melihat siapa aku al-hilal pada hilal. Faqala, maka berkata, bersabda siapa Rasul, atashhadu an la ilaha illallah, atashhadu, apakah kamu bersaksi, yang artinya diambil sumpahnya, ya, maksudnya diambil sumpahnya, apakah kamu berani dengan bersaksi atau demi bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah? Qala, menjawab dari si Badui, na'am, iya, berani, saya bersaksi, saya bersumpah. Qala, bersabda lagi siapa Rasul, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, berani enggak kamu bersaksi dengan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah? Qala, menjawab si Arabi, na'am, siap, iya, saya berani bersumpah, saya berani bersaksi. Maka qala, bersabda siapa Rasul, fa'adzin, maka berilah izin, fitnasi, pada manusia, ya Bilal, wahai Bilal, an yasumu, pada mestinya berpuasa siapa kalian, dan besok. Bahkan seorang Bedui, kalau kata kita orang kampung, ya, orang gunung, memberikan persaksian asal disumpah betul-betul telah menyaksikan tanggal 1 pada bulan atau ru'yah, dia ru'yatul hilal, dia melihat hilal, disumpah, kemudian sumpahnya dipegang, itu bisa menjadi dalil untuk menentukan puasa.
dari seorang Badui. Nabi percaya. Kenapa? Karena disumpah berani. Ya. Ya, makanya untuk penentuan penetapan tanggal 1 Ramadan khususnya di Indonesia ini diambil dari beberapa daerah. Kenapa? Karena di Indonesia daerahnya berpulau-pulau, daerahnya bermacam-macam, bahkan waktunya ada 3 waktu: Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Maka nggak bisa cuma diambil dari oleh Indonesia Barat doang. Kenapa harus ada sidang isbat? Gitu kan? Padahal dari ini ya, seolah-olah menyebutkan gak harus sidang isbat, cukup satu pendapat diambil sumpahnya, itu cukup menjadi dalil untuk pelaksanaan tanggal 1 Ramadan. Apa di Indonesia kok dibutuhkan sidang isbat? Ya, itu tadi jawabannya. Karena di Indonesia waktunya saja ada 3, daerahnya beragam, itu aja pulau-pulau. Hanya adanya istilah isbat. Isbat itu apa? Isbat itu penetapan. Isbat itu dari kata subut. Subut asbatan itu isbatan. Penetapan maksudnya penetapan tanggal 1. Hanya perlu tuh dicari orang-orang yang melihat hilal di wilayah Indonesia Barat, ada nggak yang melihat? Terus di wilayah Indonesia Tengah ada nggak yang berhasil melihat hilal? Di wilayah Indonesia Timur ada nggak yang berhasil melihat hilal? Dikumpulkan. Kalau tiga-tiganya ada, nah nanti Kementerian Agama memutuskan sudah masuk tanggal 1 atau belum. Maka sekarang lebih ketat kan aturannya, harus di atas 3 derajat ya, 6 derajat ya, 6 derajat sekian itu baru bisa ditetapkan sebagai hilal. Kalau di bawah itu belum terhitung sebagai hilal. Itu kalau terlihat, kalau berhasil terlihat. Coba kalau tidak berhasil terlihat, seperti ada mendung atau mungkin di Kalimantan lagi kebakaran hutannya sehingga langitnya tertutup asap, nggak bisa melihat, kayak sama. Banyak kendalanya. Nah, kalau banyak kendala-kendala seperti itu, ya, berarti ada kemungkinan yang kedua, yaitu harus menyempurnakan sampai 30 hari. Kejadian ketika kita puasa kemarin, ya, kita puasa kemarin itu sidang isbatnya hari Senin, ya, puasanya hari Rabu. Kenapa? Karena tidak berhasil melihat hilal. Rawahul khamsatan Suhaib bin Huzaimah wa Hubban. Qultu, berpendapat siapa aku? Ini penyusun kitab menyimpulkan. Min huna dari ini nafhamu, memahami siapa kita, antara ibrah bil hilal, pada sesungguhnya ibrah melihat hilal la diwujudihi, itu tidak dengan wujudnya hilal, wala bi'ilmi wujudihi, dan tidak dengan pengetahuan adanya wujudnya hilal, min turuqin, dari jalan-jalan hisabiyatin, perhitungan. Wahada li'ahadika tufassiru ma'na qawli ta'ala. Wahada dan adapun ini li'ahadika, itu karena beberapa hadis, tufassiru yang ditafsirkan atau yang dijelaskan makna qawli ta'ala, pada makna firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi sam'i'il 'alim minasyaitonir rajim, faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradihi. Faman syahida, faman dan barang siapa syahida yang telah menyaksikan atau telah melihat minkum dari kalian asyhara, pada bulan tanggal 1, falyasum, maka puasalah siapa kalian pada bulan tersebut. Ai faman syahida, jelasnya faman syahida, barang siapa yang telah menyaksikan atau melihat minkum dari kalian dukhul syahri,
bulan biru'yatil hilali, dengan melihat hilal, fa'ala kulli man, maka bagi setiap orang ro'a yang melihat siapa man hu pada hilal, au thabatat, atau tetap indahu di samping si man ro'a, ru'yatu ghairihi, apa melihat selainnya si hilal, an yasumahu, pada mestinya puasa siapa man hu pada bulan Ramadan. Uji verifikasi tafsir Al-Jalalaini dari tafsir Al-Jalalain, tafsir Jalalain wa Hasyiatus Sufi, dan syarahnya yaitu Hasyiah Sufi. Jadi kesimpulan dari mu'alif atau penyusun kitab ini, dari beberapa pendapat yang sudah lalu tadi, yang sudah lewat tadi, bisa dipahami bahwa ibrah melihat hilal itu tidak bisa ditentukan karena adanya atau karena pengetahuan dari jalur Hisabiyah atau jalur Faratiyah, yang mana para ahli-ahli nujum atau ahli-ahli hisab, ahli-ahli falak, menentukan tanggal untuk 1 tahun yaitu di awal nanti, di tanggal 1 Muharram, di tanggal mulai akhir-akhir bulan haji, bulan Dzulhijjah ini, akhir-akhir ini orang-orang falakiyah ini udah sibuk kumpul-kumpul, mengukur bulan untuk apa? Untuk bikin kalender 1 tahun ke depan yang akan dimulai pada tanggal 1 Muharram, kan itu tanggal Hijriah ini kan Muharram, bulan pertama. Ini bulan ini mereka udah sibuk untuk bikin kalender. Nah, kalau penentuan puasa dan penentuan Syawal itu tidak bisa berpatokan kepada perhitungan yang ditentukan di awal tahun ini nanti. Tidak bisa. Tetap harus ru'yatul hilal. Tetap harus hitung lagi. Tetap harus cross check lagi. Nanti di tanggal 29 Sya'bannya dan di tanggal 29 Ramadannya harus diteropong lagi. Walaupun sekarang mereka udah teropong nih, itu kan untuk 1 tahun. Sedangkan untuk penentuan awal puasa atau awal Ramadan dan awal Idul Fitri atau awal Syawal, itu harus diteropong bulan, harus ditinjau bulan. Tidak cukup dengan berpatokan kepada kalender. Berbeda dengan ini, dengan Lebaran Haji ini, tidak harus pakai adanya dari kalender. Makanya nggak ada kan kemarin sidang isbat untuk penentuan 1 haji, ada nggak? Tidak ada. Untuk penentuan sidang isbat, penentuan untuk kapan tepatnya hari raya Idul Adha, tidak ada. Udah ikutin kalender aja. Idul Adha insya Allah nanti akan pada tanggal berapa? 17 ya? 17 Juni. Sudah, tidak perlu ru'yatul hilal di tanggal 16 Juni nya nggak perlu. Itu udah ikutin hisab aja, ikutin kalender itu. Yang berpatokan kepada ru'yatul hilal itu hanya puasa dan Syawal atau Lebaran Idul Fitri. Kenapa? Rujukannya dari mana? Harus mengikuti, karena berdasarkan firman Allah. Berdasarkan firman Allah di surah Al-Baqarah, ya, awal ayat itu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Itu dalil yang menunjukkan kalau
menentukan puasa dan menentukan lebaran fitri harus dengan ru'yatul hilal. Bahasanya di sini fama syahidah. Menurut ilmu nahwu yang namanya syahidah itu menyaksikannya harus dengan mata. Gak bisa dengan kira-kira. Ya berarti harus benar-benar dilihat. Kalau mata telanjang gak bisa melihat, harus pakai alat. Namanya apa itu? Teleskop. Ya. Ini teleskop kalau mata gak bisa melihat. Canggih sekarang. Jangan pakai kamera, di zoom gak bisa. Ini kameranya sobek bisa. Itu harus pakai teleskop yang lebih canggih alatnya. Kelihatan bulan aja di zoom bisa kelihatan. Kita tahu itu bulan benar atau bukan ya. Intinya gitu. Ya, harus dilihat syahidah di sini maksudnya. Syahidah harus dilihat betul-betul dilihat. Tidak cukup dengan diperkirakan tadi dengan hisab, dengan perhitungan kalender. Gitu. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang ayat Quran ini, tafsir atau umumnya itu Quran. Jadi berbicara tentang dalil puasa itu sebetulnya terbagi menjadi 3. Umumnya yang kita ketahui dalil puasa kutiba alaikumus syiyam. Padahal itu sebetulnya bukan dalil puasanya orang muslim. Itu hanya dalil wajib, hukum wajibnya puasa. Dalil bahwa ada hukum wajib berpuasa. Sebab kalau itu dijadikan dalil puasanya orang muslim berat. Kenapa? Kamu kutiba alaina muqaddimku, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu puasanya aku. Ada yang puasanya misal, aku puasa misal. Puasanya aku nggak pakai buka, maghrib nggak buka. Itu puasa misal. Itu kalau orang-orang yang pengen sakti, sakti mengatakan atau puasa itu, itu puasa itu pernah menjalankan puasa misal. Itu kalau orang pengen sakti itu puasa misal, nyambung puasanya. Dari sebelum subuh sudah puasa, maghrib nggak buka terus nyambung. Nggak tahu berapa hari puasa nyambung. Ada puasa misal, kan nggak sanggup kita mah. Orang kita guys puasa setengah hari dari subuh sampai maghrib, ada yang potong lagi doang udah ngopi. Borong-borong puasa seperti umat terdahulu. Ada yang berat. Ada juga yang enteng umat terdahulu, sehari puasa sehari enggak, sehingga jadi sunnah dilakukan oleh umat Nabi umatnya Nabi Daud. Sehingga ada namanya puasa Daud, sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka. Ya. Iya, itu sepanjang tahun itu puasa, sepanjang hidup gitu ya, bukan sebulan doang. Ada lagi umat terdahulu itu puasanya bukan hanya puasa perut. Kita makan yang puasa cuma perut doang, ya, menahan lapar dan haus. Dan umat terdahulu mah nggak cukup. Yang mulutnya puasa, tuh kalamnya, lidahnya, lisannya puasa. Hatinya juga puasa, telinganya puasa. Nah kita kan enggak, tidak menjadikan batal itu, hanya menjadikan berkurangnya fadilah, berkurangnya pahala. Yang diwajibkan hanya puasa lapar atau puasa haus doang. Mulutnya masih memuji, enggak batal. Matanya masih melihat aurat, tidak batal. Telinganya masih mendengarin tetangga ngeluh, tidak batal kalau kita. Kalau kita dahulu batal itu, ya nggak bisa. Kalau bahasa yang tafsirnya itu kutiba alaikumus syiyam itu ayatnya dinasakh, hukumnya bukan ayatnya, hukumnya dinasakh.
Terus mana yang berlaku? Yang berlaku yang ini ayat setelahnya. Jadi setelah ayat kutiba alaikum syiyam itu di bawahnya ada ayat lagi syahrul Ramadan. Ini dalil wajibnya puasa sekaligus penentuan puasa untuk umat Nabi Muhammad. Faman syahida minkum syahra fal yasum. Puasanya cuma 1 bulan. Nah, kemudian kaifiahnya, caranya ada lagi caranya. Di ayat yang setelahnya lagi nanti. Berkata, "Wahilla lakum syiyamu fadlan sayyid al-yawma wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad." Nah, itu kaifiahnya. Kapan puasa waktunya? Dimulai setelah terbentaknya benang putih atau fajar putih, fajar shadiq dari fajar yang hitam fajar kaget. Artinya dimulai dari subuh sampai nanti ada lagi fajar. Itu di waktu maghrib ini. Mulai dari terang sampai kepada gelap itu khaytul aswad, khaytul abyad, khaytul aswad. Itu kaifiahnya. Jadi tidak apa-apa, cuma ya, kalau masih pakai dalil kutiba alaikum syiyam juga tidak apa-apa. Kalau itu kan biasanya wajib yang puasa. Kalau guru saya di bulan SD, kalau pakai santri bisa menjelaskan tentang puasa, kok pakai dalilnya kutiba alaikum syiyam. Analisnya kajian gitu. Enggak gitu juga ya. Yang dinasah itu cuma hukumnya, ayatnya tidak. وهذا الاحتجاج يعزز القول بأن العبرة في ثبوت شهر رمضان وشوال برؤية الهلال لا بوجوده الذي قد يعرف من طريق الحساب أو إكمال شعبان الصوم أو رمضان بعد 30 يوما. وهذا الاحتجاج dalam ini al-ihtijaj yaitu menjadikan hujjah, menjadikan argumentasi. Yu'azzizul qawla, yu'azzizu menguatkan al-qawla pada pendapat di antara ibrah tersebutnya ibrah fi thubuti syahr Ramadan pada penetapan 2 bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan Syawal dan Syawal dilihatil hilal dengan melihat hilal tanggal 1. La wujudihi, tidak dengan adanya bulan alladzi qad yu'rafu, yang terkadang sudah diketahui mentorikil hisabi dari jalan hisab dalam perhitungan. Al-Iqman Sya'ban atau menyempurnakan bulan Sya'ban disawmi untuk puasa, al-Ramadan atau Ramadan dil'idi untuk lebaran talatina pada 30 yang pada hari. Nah, jadi itu tadi ya yang barusan itu merupakan hujjah, argumen untuk menguatkan pendapat bahwa penentuan Ramadan dan Syawal atau harus disempurnakannya bulan Sya'bannya sampai 30 hari atau bulan Ramadannya sampai 30 hari itu harus dengan ru'yatul hilal, tidak cukup dengan kalender. Amma qaulul munajjimina fahuwa wa ikana mabniyan ala qawaidi daqiqatin fa inna narahu nakhtalifu arahu fi aghlabil a'yan. Amma qaulul munajjimina, adapun pendapatnya ahli nujum, para ahli nujum atau para ahli hisab atau ahli falakiyah, fahuwa, adapun qaul wa in kana mabniyan, dan jika ada apa qaul mabniyan itu disandarkan ala qawaidid daqiq, ala qawaidid daqiqatin, atas kaidah-kaidah yang utuh, fa inna, maka sesungguhnya kami narahu itu melihat siapa kami,
untuk berpendapat saya sepakati takhtalifu itu berbeda. Siapa munajimin awal apa pendapatnya mereka al-munajimin fi azlatil ahyan, di dalam keseluruhan atau di dalam kebanyakan waktu atau masa. Thumma anna al-hadits al-madhkura yufham minhu 'adam i'tidal al-hisabi. Kemudian sesungguhnya hadis-hadis yang menyebutkan yufham itu bisa dipahami minhu daripada hadis ada i'tibari itu ketiadaannya i'tibar al-hisabi pada perhitungan. Idh hasal amarata, karena ringkasnya tanda, ringkasnya hadis amarata pada tanda fi ru'yatil ikmali, di dalam melihat al-ikmal hisabi al-ikmali atau menyempurnakan. Wal hisab dan ada perhitungan qad yunamidul akmala itu terkadang bertentangan dengan penyempurnaan. Wayat kutu dan tetap syawal dan bulan syawal itu hal yang juga limit 5 ayat kutu dengan seumpamanya perkara yang kutu yang tetap fihi di dalam syawal Ramadan atau Ramadan ijma'an hanya keseluruhan. Bainal madhahibil arba'ati, di antara para madhab yang jadi kenapa ulama-ulama kita atau terutama madhabul arba'ah, madhab yang empat Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali itu bertentangan dengan para munajimin atau para ahli hisab atau ahli falakiyah? Sebab simpel aja logikanya, ya, logika keilmuannya simpel. Kalender yang sudah ditetapkan itu, hitungan tanggalnya kan tetap, sudah ditentukan. Kalau memang perhitungan di awal tahun itu bulan Sya'ban itu 29, ya sudah, tidak mungkin nambah dari 30 di tanggalannya itu. Tidak tiba-tiba pas masuk bulan Sya'ban yang pada hari di kalendernya itu 29 tiba-tiba nambah jadi 30, tidak mungkin. Tetap tidak berubah. Begitu juga Ramadan, kalau dilihat di awal tahun, nanti di bulan Muharram itu dilihat ternyata menurut perhitungan mereka Ramadan itu 29 hari, ya sudah 29 hari aja. Nah, sedangkan namanya siklus alam itu selalu berubah. Ya kita juga merasakan ini kudunya musim kemarau, jam musim hujan, kudunya musim hujan, jam kemarau. Siklus alam berubah atau otomatis bulan ya, yang merupakan rangkaian daripada alam yang juga menentukan musim ini berganti pasti berubah. Makanya kudu tadi menentukannya harus kembali dicek ulang, sudah betulkah ini tanggal 29 ini habis bulannya atau harus disempurnakan tambah lagi dengan 1 hari sehingga genap 30 hari. Itu argumennya, ya, analoginya seperti itu. Kenapa ulama-ulama kita tidak sependapat dengan ahli hisab? Cuma kemarin kan diwanti-wanti sampai suami. Jangan juga jangan menyalahkan, sebab dari kalangan ulama Syafi'iyah ada yang memperbolehkan, ya, seorang ulama atau seorang kiai, ya, menggunakan hitungan hisab atau menentukan puasanya dengan kalender. Itu hanya boleh diamalkan oleh dirinya sendiri dan oleh murid-murid. Nah, tidak boleh disebarluaskan secara umum. Tidak boleh. Contoh, ya, yang saya tahu di Pandeglang ada namanya Abuya tadi kalau sekarang. Kalau dulunya Abuya di Miati Abu Jarasari itu selalu menggunakan hisab, selalu menggunakan hisab untuk
Beliau hanya pakai untuk dirinya sendiri dan santri-santrinya. Dan santri-santrinya kalau pulang ke rumah lebarannya jadi ikut dengan kita. Ya termasuk saya kan santrinya beliau. Dia lebaran dia ke sini sholat Idul Fitrinya. Ya saya juga santri beliau. Kalau sudah bermasyarakat ya kembali berlaku hukum yang berlaku di masyarakat. Tapi dulu waktu mondok di sana lebarannya ikut beliau, ikut guru. Biasanya selalu sempurnakan kalau punya hitungannya 30 hari. Jadi kalau lebarannya misalnya umumnya di kita hari Rabu, beliau Kamis digenapkan 30 hari. Pokoknya nggak tahu puasa itu harus 30 hari. Kalau beliau karena mengikuti itu benar-benar Islam boleh. Ya. Jadi kita jangan terlalu jumud, jangan terlalu kaku. Ada yang berbeda bukan berarti salah, hanya saja kita yang belum tahu. Kecuali memang sangat bertentangan dengan logika sekalipun. Ya, kayak lebaran hari Jumat misalnya, hari Jumat sebelumnya kita masih minggu depan, oh dia Jumat bukan lebaran dengan dalil sudah telepon, oh wah itu mah kacau itu itu mau udah jelas itu tidak masuk logika. Tapi kalau Allah punya nomor lagi, ya orang itu juga kayaknya dapat bocoran. Misalnya kapan kita meninggal kan supaya bisa tobat, ya kapan kita dapat rezeki banyak supaya siap-siap kan gitu. Ini hari ini kita mau pergi kira-kira bakal celaka apa selamat. Kalau bakal celaka kan gak jadi pergi kan gitu ya. Masa ini kalau punya nomor Allah dosa kacau gitu ya. Nah itu kan tidak logis, tidak masuk akal. Nah, itu harus dipertentangkan. Boleh. Walaupun toh dia mengklaim hanya untuk jamaahnya tapi udah nggak masuk akal. Alasannya tadi loh. Coba kalau dia beralasan, oh ini saya hitung dengan hitungan hisab, nah ini bisa kita gunakan. Oh iya, nggak apa-apa. Cuman alasannya tadi, nelpon, oh wah itu nggak bisa. Itu bukan ilmu itu mah, haram itu ya, bahaya gitu ya. Kayak itu tuh yang perlu dihindari. Tidak kalah penting, ini ada tambahan. Saya ada sedikit waktu. Tadi kesimpulannya sudah lengkap ya, insyaallah untuk hitungan seperti itu. Jadi sini ada tambahan dari Kiai Musonif. Ziyadatun idza wafaqa yaumul jum'ati yaumul 'id. Ini sering berkembang juga di masyarakat kita. Jika bertepatan yaumul jum'ati apa hari Jumat, yaumul 'id pada hari lebaran, famadhabuna maka madhab kita jadi madhab Syafi'i annahu la tasqutu sholatul jumu'ati bi sholatil 'id. Annahu sesungguhnya kelakuan la tasqutu itu tidaklah gugur sholatul jumu'ati apa sholat Jumat bi sholatil 'id dengan melaksanakan sholat 'id ahli baladi pada ahli suatu daerah. Fatajibul jumu'atu maka tetap wajib al-jumu'atu atau sholat Jumat alaihim atas ahli balad bikhilafi ahli qura terkecuali yaitu ahli qura atau penduduk desa wal bawadi dan penduduk pegunungan atau penduduk hutan. Ini kan sering jadi pertanyaan. Kalau lebarannya hari Jumat, saya juga pernah dapat pertanyaan seperti ini, dan dia katanya dikasih tahu sama seorang kalau lebarannya hari Jumat, jadi nggak harus Jumatan, ya, cukup dengan melaksanakan sholat Id itu udah cukup, jadi nggak usah Jumatan lagi. Ada yang berkembang di masyarakat seperti itu. Kenapa? Karena kan sama Jumatan pakai khutbah, sholatnya rokaat juga. Nah, itu tidak bisa. Ya, menurut mazhab kita Syafi'i itu tidak boleh, tidak gugur sholat pelaksanaan sholat Jumatnya itu tidak menjadi gugur dengan hanya melaksanakan sholat
Jadi tetap nanti waktu dohor masuk waktu dohor tetap balik lagi itu masyarakat yang lagi keliling lagi apa istilahnya kalau keliling ke tetangga-tetangga itu kalau bahasa Jawa ada makan kelencer lagi kelencer gitu ya keliling ke tetangga kita apa waktu sholat dulu masuk yang laki-laki balik lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat kecuali ahli qura wal bawadi penduduk pedesaan terpencil dan penduduk pegunungan di lereng-lereng gunung itu tadi ada kecuali juga hadarul ida ketika menghadiri siapa ahli qura wal bawadi al-ida pada sholat Id wa kharaju dan keluar siapa mereka min biladi dari daerahnya min biladi Jum'ati pada daerah pelaksanaan Jumat qabla zawali pada sebelum tergelincirnya matahari fa innaha tasqutu maka sesungguhnya ya bagi ahli qura wal bawadi tasqutu itu gugur anhu bagi mereka wa yajuzu dan boleh lahu bagi mereka tarkul Jum'ati meninggalkan sholat Jumat wa yusalluna dan sholat siapa mereka az-zuhra pada sholat zuhur dan kecuali penduduk pedesaan terpencil penduduk pegunungan atau lereng-lereng perbukitan yang di daerahnya tidak ada pendirian Jumat yang Jumatnya masih ikut sama kita sama penduduk agak kota ya. Mereka Jumatannya masih nginduk gitu. Mereka belum bikin masjid sedangkan daerah mereka jauh sehingga mereka kalau mau sholat Jumat berangkatnya kudu pagi sebab kalau nggak pagi-pagi mereka nggak fokus jadi karena diceritain jalan dahulu ya jalan kaki atau naik kota harus pagi-pagi kalau pagi-pagi sampai di tempat itu masih keburu melaksanakan Jumat bareng-bareng. Nah, kalau bagi mereka ya karena tadi mereka udah ngejar sholat Id, ya, kudu balik lagi, mau ngejar sholat dulu, gak bakal keburu. Ya udah, bagi mereka gak perlu melaksanakan Jumat, cukup ada sholat zuhur di kampungnya. Di kampungnya mungkin ada musola, itu sholat zuhur aja di musola. Gak harus Jumat. Untuk zaman sekarang nggak ada kayak yang dulu ini ya. Sekarang diunggah RT sudah berdiri masjid, sudah berdiri sholat Jumat, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat Jumat walaupun sudah sholat Idul Fitri karena mazhab kita mazhab Syafi'i. Cuma apalagi kalau mazhab Abu Hanifah mazhab Hanafi sama sekali mazhab itu. Wa mazhab Abu Hanifah ta'ala lantas dia ambil kulli. Mereka sama sekali mau penduduk kota, mau penduduk desa, mau penduduk pegunungan tetap tidak melaksanakan Jumat. Harus tetap melaksanakan Jumat. Tidak ada misalnya sudah sholat Idul Fitri gak harus Jumatan bagi orang kampung, tidak ada kalau semuanya mau orang kampung, mau orang gunung, mau orang kota, habis sholat Id masuk waktu zuhur di hari Jumat tetap harus melaksanakan sholat Jumat ya. Banyak kalau yang bawah ini tambahan terus tentang pelaksanaan sholat yang bagus itu di mana? Yaitu hanya di masjid. Itu di masjid. Al-mithal talisu wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sekiranya kajian kita pada pagi ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kehidupan kita dan semoga senantiasa Allah memberikan kemudahan kelancaran dalam kehidupan kita. Subhanallah. Sebelum kita tutup, kita akhiri dulu dengan membaca doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha
dari wa'afu minkum